Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran di sekolah. Ananda Soleh dan Soleha, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada tema 4E, subtema 3 dengan judul sikap kepahlawanan. Adapun landasan ayat yang berkaitan dengan materi hari ini adalah Quran Surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, marilah kita menyimak materi pembelajaran 1. Yang pertama, IPS tentang peninggalan tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi berdasarkan bacaan. Baik, kita bahas tentang contoh sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan memerlukan kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Contoh sikap kepahlawanan dapat kita teladani dari orang-orang sekitar kita. Misalnya, guru yang dengan tulus berbagi ilmu agar kita dapat mencapai masa depan yang cerah. Kita juga dapat meneladani sikap kepahlawanan dari para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam berikut ini. Contoh peta pikiran kerajaan Hindu, yaitu kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Adapun peninggalannya, salah satunya yaitu Yupa. Pengaruh peninggalan tersebut sebagai sumber sejarah. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu dan terkenal baik hati. Beliau menyedekahkan 2000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Adapun sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman adalah adil dan bijaksana, taat ajaran agama, serta dermawan dan mencintai rakyatnya. Nah, yang kedua adalah contoh peta pikiran kerajaan Buddha. Di sini kerajaan yang bernama Sriwijaya dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Adapun peninggalannya adalah prasasti Kedukan Bukit. Pengaruh peninggalan tersebut sebagai sumber sejarah. Raja Bala Putra Dewa membawa kerajaan sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Adapun sikap kepahlawanan yang dapat kita tiru, yang pertama, jujur dan disiplin, yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang ketiga adalah contoh peta pikiran kerajaan Islam, yaitu kerajaan Goa Tallo yang dipimpin oleh Raja Sultan Hasanuddin. Peninggalannya adalah makam Sultan Hasanuddin. Pengaruh peninggalannya dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa Tallo mencapai puncak
kejayaannya, mendapat julukan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama, gagah dan berani, kedua, sikap rela berkorban, ketiga, penuh semangat dan pantang menyerah. Nah, itulah tadi informasi dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, sekarang kita masuk ke menggali informasi berdasarkan bacaan dari pahlawan nasional, yaitu Jenderal Sudirman. Teks ini dapat kita lihat pada buku paket 4E halaman 74 dan 75. Baik, kita sama-sama menyimak riwayat hidup dari Jenderal Sudirman. Ketika pendudukan Jepang, ia masuk Tentara Pembela Tanah Air di Bogor. Yang begitu tamat pendidikan, langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi divisi Banyumas sesudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda di Republik Indonesia. Sekarang kita akan menggali informasi yang diketahui dari teks tersebut. Dituliskan dalam bentuk pernyataan seperti contoh berikut. A. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan kemerdekaan. B. Beliau merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan menuliskan informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, A. Bagaimana bentuk perjuangan Jenderal Sudirman melawan penjajah? B. Kapan Jenderal Sudirman wafat? Nah, semua hal yang kita ingin ketahui tentang Jenderal Sudirman dapat kita tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Baik, itulah tadi penjelasan dari pembelajaran 1. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2. Materi IPA yaitu sifat-sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang kedua adalah PPKN dengan materi contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mata pelajaran SBDP yaitu menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Baik, kita simak materi yang pertama. Sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar atau rata. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Sifat bayangan cermin datar yang pertama adalah tegak, dua maya, yang ketiga sama besar.
Berikut adalah contoh cermin datar yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung atau melengkung keluar. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Cermin cembung bersifat maya, tegak, diperkecil. Contohnya bisa kita lihat pada cermin yang terletak pada tikungan jalan raya. Yang kedua, pada kaca spion kendaraan. Yang ketiga adalah cermin cekung atau disebut konkav. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung atau melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangannya tergantung pada jarak dan letak benda yang ada di cermin itu. Contohnya terdapat pada lampu senter. Yang kedua terdapat pada lampu sorot mobil. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang rela berkorban demi kebaikan orang banyak atau orang lain tanpa mengharapkan pamrih atau balasan. Seperti contoh, menyumbang untuk korban bencana alam. Nah, bisa kita lihat di sini contoh sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang tua mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, belajar dengan tekun, rajin untuk meraih cita-cita. Yang ketiga, guru memberikan ilmu dan pendidikan kepada siswa. Yang keempat, membantu korban bencana alam. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada materi yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan memperhatikan tinggi, rendah, nada. Jadi, pada nada-nada yang terdapat pada lagu Hari Merdeka, silahkan diperhatikan mana nada tinggi, nada rendah, dan sedang. Nah, sekarang untuk tugas PPKN tentang sikap pahlawan di dalam diriku. Tugasnya yaitu tuliskan 5 contoh sikap kepahlawanan yang pernah kamu lakukan di rumah. Jadi tugasnya difoto kemudian dikirim ke model seperti biasa. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada pembelajaran 3 dengan materi bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan atau pahlawan masa kini. Yang kedua yaitu PPKN dengan materi menjelaskan sikap kepahlawanan. Nah, di sini Ustazah sudah tampilkan 2 tokoh kemanusiaan. Yang pertama adalah Aleta Baun. Aleta Baun lahir di desa Lelobatan, Molot, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Maret 1963. Beliau seorang aktivis perempuan dan lingkungan hidup yang terus berjuang mempertahankan kelestarian alam dari penambangan marmer di kampung halamannya. Sikap yang dapat kita teladani dari beliau adalah sikap gigih dan berani. Yang kedua adalah Dr. Lee Darmawan. Beliau adalah seorang dokter yang membangun atau mendirikan rumah sakit apung untuk melayani masyarakat yang selama ini kesulitan mendapat bantuan medis dengan segera karena kendala geografis dan finansial, terutama untuk kondisi darurat, khususnya
bagi masyarakat prasejahtera yang tersebar di kepulauan Indonesia. Adapun sikap yang dapat kita teladani dari beliau yaitu suka menolong. Contoh sikap kepahlawanan dari informasi tokoh tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah suka menolong orang lain. Terdapat pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri. Terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada pembelajaran 4 dan 5 dengan materi IPS peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Yang kedua, bahasa Indonesia, menuliskan informasi tentang pahlawan nasional. Bangunan bersejarah merupakan salah satu media atau alat untuk kita belajar. Dari bangunan bersejarah, kita dapat mempelajari sejarah dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Contohnya, peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam, yaitu Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus. Pahlawan nasional. Selain pahlawan dari kerajaan, adapun pahlawan nasional Indonesia salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lahir pada tahun 1889 dan wafat tahun 1959. Beliau merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Adapun nasihat dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tuludo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Pahlawan nasional yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Kabupaten Jepara. Beliau putri dari Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat, seorang bupati Jepara. Beliau anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Buku yang terkenal dari Kartini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari materi pembelajaran 4 dan 5. Adapun tugas pada pembelajaran ini yaitu bahasa Indonesia. Carilah informasi tentang salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Kemudian, tuliskan biodata dan bentuk perjuangannya terhadap bangsa Indonesia. Baik, sekian pelajaran kita untuk subtema 3. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.